Santo Antonius dari Padua, Imam dan Pujangga Gereja. Peringatan wajib 13 Juni. Sebelum masuk biara, Antonius bernama Ferdinand. Ia lahir di Lisabon, Portugal, 15 Agustus 1195. Putra tunggal pasangan Martin dan Maria Bulhom. Sejak masa mudanya, ia sangat tertarik pada doa, studi, dan pekerjaan-pekerjaan rohani bagi kepentingan jiwa-jiwa. Ia masuk Ordo Santo Agustinus di Coimbra dan ditabiskan menjadi imam. Setelah beberapa waktu berkarya, ia pindah ke Ordo Fransiskan, terdorong oleh teladan para martir Fransiskan. Ia menerima Ordo Fransiskan dan mendapat nama baru Antonius. Sebagai seorang Fransiskan muda, Antonius dikirim ke Afrika. Tetapi karena kesehatannya yang terus terganggu, ia kemudian kembali lagi ke biara pusat. Di sana, selain kegiatan doa dan belajar, ia dengan senang hati mengerjakan tugas-tugas rumah yang paling hina. Pada tahun 1221, ia mengikuti kapitel di Assisi yang dipimpin langsung oleh Santo Fransiskus sendiri. Pada kesempatan itu, ia diminta untuk berkhotbah. Semua saudaranya kagum akan khotbahnya yang menarik dan mendalam itu. Sejak itulah Antonius mulai dikenal sebagai seorang ahli ketuhanan dan pujangga yang pandai. Ia diutus untuk berkhotbah kepada umat di Prancis, Italia, dan Sisilia. Paus Gregorius yang pernah mendengar khotbahnya sangat kagum dan lalu memberinya gelar ahli kitab suci karena khotbah-khotbahnya yang bernafaskan ayat-ayat kitab suci yang mengena dan jitu. Pengajarannya yang penuh semangat cinta kepada Tuhan dan sesama membawa hasil yang luar biasa. Banyak penganut aliran sesat bertobat dan kembali oleh karena khotbah-khotbahnya. Pada 13 Juni 1231, ia meninggal dunia di Arcella, dekat Padua, dalam usia 36 tahun. Jenazahnya disemayamkan di gereja Santa Perawan Maria di Padua. Sejak wafatnya, banyak orang beriman meminta bantuannya. Mujizat-mujizat yang terjadi oleh pengantaraannya terjadi di mana-mana. Antonius dinyatakan sebagai santo oleh Paus Gregorius ke-9 pada hari raya Pentakosta, 30 Mei 1232. Paus Pius ke-12 menggelari Antonius sebagai pujangga gereja atau Dokter Ecclesiae. Ia mengatakan bahwa semua ajaran yang disampaikan santo ini berjiwa Injil suci. Antonius dikenal sebagai penemu barang atau orang yang hilang. Banyak orang yang kehilangan sesuatu atau anggota keluarganya, dan ketika berdoa kepadanya, doa dikabulkan. Peringatannya dirayakan setiap tanggal 13 Juni. Kata-kata bijak Santo Antonius dari Padua. Kita ini limpah dalam kata-kata, tetapi kosong dalam perbuatan. Berbahagialah orang yang berbicara di bawah ilham Roh Kudus. Lakukanlah hal yang paling baik terhadap siapapun yang paling tidak kamu sukai hari ini.